Baik, di sini untuk operasi pemilihan kondisi. Sebelumnya, operasi pemilihan kondisi sendiri merupakan pernyataan pemilihan kondisi yang digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian perencanaan yang ada untuk keperluan pengambilan keputusan. Untuk operasi pemilihan kondisi sendiri ada beberapa pernyataan, diantaranya adalah pernyataan if. Pernyataan if sendiri merupakan jika kondisi bernilai benar, maka perintah akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan diabaikan. Di sini ada diagram alir dari pernyataan if. Jadi di sini kondisi diseleksi terlebih dahulu. Jika kondisinya benar, maka akan menjalankan perintah. Jika kondisinya salah, maka akan diabaikan. Oke, untuk penulisan kondisi harus di dalam tanda kurung dan berupa ekspresi relasi. Jadi ini if untuk kondisinya diapit dengan tanda kurung. Dan untuk penulisan pernyataan dapat berupa sebuah pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, atau pernyataan kosong. Jika pernyataan if diikuti dengan pernyataan majemuk, tulisannya sebagai berikut. Jadi jika pernyataan ini majemuk, maka penulisannya harus diapit dengan kurung kurawal. Oke, langsung ke contohnya aja. Menentukan besarnya potongan dari pembelian barang yang diberikan seorang pembeli dengan kriteria tidak ada potongan jika total pembelian kurang dari 50.000. Jika total pembelian lebih dari atau sama dengan 50.000, potongan yang diterima sebesar 20% dari total pembelian. Sini menggunakan include stream, include conio, dan include studio main. Kemudian deklarasi total beli potongan sama dengan 0, jumlah bayar sama dengan 0. Kemudian cout total pembelian, kemudian jin ini untuk menginputkan nilai dari total pembelian. Jika total pembelian lebih dari sama dengan 50.000, maka potongan sama dengan 0,2 kali total pembelian. Cout besarnya potongan, jumlah bayar sama dengan total beli kurangi potongan, cout jumlah yang harus dibayarkan. Oke, selanjutnya pernyataan if else. Pernyataan if else mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka perintah 1 akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan perintah 2. Di sini ada diagram alir dari pernyataan if else. Jadi ini diseleksi dulu kondisinya. Jika benar akan menjalankan perintah 1, dan jika salah akan menjalankan perintah 2. Oke, untuk bentuk umum dari pernyataan if else, perintah 1 dan perintah 2 dapat berupa sebuah pernyataan tunggal, pernyataan majemuk, atau pernyataan kosong. Masih sama seperti if yang tadi. Jika pemakaian if else diikuti dengan pernyataan majemuk, bentuk tulisannya sebagai berikut. Masih sama untuk if, kondisi tetap diapit kurung. Dan untuk perintah, pernyataan ini diapit dengan kurung kurawal jika majemuk. Langsung ke contohnya. Menentukan besarnya potongan dari pembelian barang yang diberikan seorang pembeli dengan kriteria jika total pembelian kurang dari 50.000, potongan yang diterima sebesar 5% dari total pembelian. Jika total pembelian lebih dari atau sama dengan 50.000, potongan yang diterima sebesar 20% dari total pembelian. Sini masih sama untuk include dan deklarasinya. Jika total beli lebih dari 50.000, potongan 2% total pembelian. Jika tidak, potongan sama dengan 0,05 kali total pembelian. Jadi kalau if tadi, kalau kurang dari 50.000 diabaikan. Kalau sekarang
di if lesson ini kalau kurang dari 50.000 mendapatkan diskon sebesar 5% dari total pembelian. Kemudian untuk pernyataan nested if. Nested if merupakan pernyataan if berada dalam pernyataan if yang lainnya. Jadi untuk pernyataan nested if ini merupakan if di dalam if. Diibaratkan kalau ada beberapa permasalahan, jadi bisa menyelesaikan sebagian permasalahan tersebut secara bersamaan. Jadi lebih dari satu permasalahan yang bisa dikerjakan dalam sekaligus. Di sini ada contoh suatu perusahaan memberikan komisi kepada para salesman dengan ketentuan sebagai berikut. Bila salesman dapat menjual barang hingga 20.000, akan diberikan uang jasa sebesar 10.000 ditambah dengan uang komisi 10.000 dari pendapatan yang diperoleh hari itu. Bila salesman dapat menjual barang di atas 20.000, akan diberikan uang jasa sebesar 20.000 ditambah dengan uang komisi 15% dari pendapatan yang diperoleh hari itu. Bila salesman dapat menjual barang di atas 50.000, akan diberikan uang jasa sebesar 30.000 ditambah dengan uang komisi 20% dari pendapatan yang diperoleh hari itu. Langsung aja ke codingannya. Ini masih sama. Ini untuk menginputkan pendapatan. Jika pendapatan lebih dari sama dengan 0 dan pendapatan kurang dari sama dengan 20.000, jasa sama dengan 10.000 komisi 0,1 kali pendapatan. Jika pendapatan kurang dari sama dengan 50.000, jasa sama dengan 20.000, komisi sama dengan 0,15 kali pendapatan. Else jasa sama dengan 30.000, komisi sama dengan 0,2 kali pendapatan. Di sini menghitung total komisi plus jasa, C-out uang jasa, C-out uang komisi. Untuk output yang dihasilkan pendapatan hari ini, jika kita menginputkan 25.000, uang jasa sama dengan 10.000, uang komisi 2.500. Jadi hasil total sama dengan 12.500. Kemudian untuk pernyataan if else majemuk. Bentuk dari if else majemuk atau if else bertingkat sebenarnya serupa dengan nested if. Keuntungan penggunaan if else bertingkat dibanding dengan nested if adalah penggunaan bentuk penulisan yang lebih sederhana. Jadi if else majemuk ini sebenarnya sama seperti nested if, cuman perbedaannya itu kalau nested if semisal ada beberapa permasalahan, bisa mengerjakan lebih dari satu permasalahan itu sekaligus. Kalau if else majemuk, kita memilih salah satu dari permasalahan tersebut untuk dieksekusi. Kemudian pernyataan should case. Bentuk dari should case merupakan pernyataan yang dirancang khusus untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Pernyataan should case ini memiliki kegunaan sama seperti if else bertingkat, tetapi penggunaannya untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Bentuk penulisan perintah ini sebagai berikut. Setiap cabang akan dijalankan jika syarat nilai konstanta tersebut dipenuhi, dan default akan dijalankan jika semua cabang di atasnya tidak terpenuhi. Pernyataan break menunjukkan bahwa perintah siap keluar dari switch. Jika pernyataan ini tidak ada, maka program akan diteruskan ke cabang-cabang yang lainnya. Langsung aja ke codingannya. Include deklarasinya kode cout masukkan kode barang A sampai C. Dan kita disuruh menginputkan kode switch kode case A out alat olahraga, case B cout alat elektronik, case D cout alat masak. Default cout Anda memasukkan kode. Jadi case ini berikan if dan default ini adalah else. Jadi untuk penggunaan yang bertipe karakter, di sini kita
menyebutkan karakter A, B, dan C. Jadi semisal kita ngetik B, jadi yang dieksekusi adalah case yang B. Oke, mungkin itu saja dari operasi belakangan kondisi. Terima kasih.